Mitra bisnis, Wakil Menteri Keuangan 3, Anggito Abimanyu menilai underground ekonomi yang melanggar hukum saat ini di Indonesia seperti judi online, prostitusi dan sejenisnya memiliki potensi penerimaan pajak yang besar. Namun dilemanya, jika mau mengambil pajak dari underground ekonomi itu, maka pemerintah harus melegalkan kegiatan-kegiatan itu. Apa komentar Anda mengenai dilema mengeruk pajak dari aktivitas underground ekonomi yang melanggar hukum? Silakan berikan komentar Anda di 633 9160 WhatsApp call 0816924924. Hal yang kayak gitu maksud saya lah, jangan ngotot dilembagakan menjadi lembaga tapi jangan membabi buta. Banyak garapan-garapan lain lah. Maksudnya kalau dilembagakan sama aja nih pemerintah sekarang ini mengawali tidak meneruskan revolusi mental yang baik. Nah judi itu udah aksesnya kemana-mana, akses yang tidak baik, ya kan? Rumah tangga, apalagi generasi Z sekarang, kalau ikut judi, berpikirnya kita nih negara judi terus, kan? Nggak berkah lah maksud saya. Masih ada cara lain untuk mencari cuan yang lebih baik untuk negara ini, itu maksud saya. Nggak penting dilembagakan. Saya takut dilembagakan. Ini kan banyak investor judi nih Pak, yang digoyang melalui DPR jadi peraturan, kan bahaya. Biarkan mereka yang sudah menikmati judi sambung ayam mau apapun tuh urusan sama Tuhan. Ya mau rusak mau baik urusannya sama Tuhan. Itu aja ya Pak. Kalau melegalkan judi untuk prostitusi kayaknya pasti nggak bisa karena akan mendapat pertentangan dari kelompok beragama ya. Jadi mustahil aja. Kemudian gini, kita kan ngomong ekonomi underground nih Pak. Yang ekonomi underground itu sebenarnya harta-harta yang dikorupsi para pejabat itu, yang laporan harta kekayaannya itu sampai gajinya kan puluhan juta sampai belasan juta ya. Betul. Tapi harta kekayaannya yang terlapor di LKPM kan sampai miliaran, puluhan miliar, sampai ratusan miliar gitu kan. Kemudian itu kan banyak kan dari hibah, hasil sendiri, gitulah, seperti nggak jelas asal usulnya, nggak tahu tuh. Kemudian itu hartanya itu yang terlapor itu adalah harta perolehan, harta yang harga minimal, padahal hartanya bisa 2 kali lipat dari harga sebenarnya kan gitu. Nah belum lagi harta yang tersimpan seperti yang tertangkap kemarin tuh, yang simpan di rumah hampir 1 triliun. 1 triliun, Iya. Ini pejabat-pejabat modal gini mungkin banyak. Bahkan dulu kita zaman Sambu itu 100 triliun katanya di bunker, tapi akhirnya katanya tidak terbukti entah benar atau enggak. Tapi indikasinya itu kan gitu. Nah, artinya harta underground itu banyak sekali di lingkungan pejabat. Mereka menguasai ekonomi kita. Nah itu pajaknya sudah dibayar belum benar. Gitu. Betul. Kalau membuktikan pembuktian terbalik, membuktikan harta dari mana pasti nggak bisa karena kita nggak punya undang-undangnya. Karena mereka nggak mau buat undang-undang itu, nanti kan kena sendiri kan. Betul. Pasti bohong lah itu. Jadi pajaknya aja udah dibayar. Kalau enggak itu bikin tax amnesty atau apa, ya pejabat yang susah sih mungkin dia nggak mau declare juga tax amnesty pasti ya. Kalau saya setuju, tapi dengan catatan lagi-lagi tata kelola dan reformasi birokrasi itu harus dituntaskan dulu. Karena apa? Karena ya sekarang daripada sekarang masuk kantong oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, lebih baik diresmikan saja, disahkan aja. Tapi dengan catatan tata kelolanya itu masuk ke dalam pajak negara. Nah, pajak negara itu untuk apa? Yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kemana saja? Mungkin bisa jadi yang dana pendidikan 20% itu bisa jadi 30%. Gitu kan? Bisa jadi 30% atau jadi malah lebih meningkat sehingga ada banyaknya beasiswa, ya kan? Untuk masyarakat S1 sampai S3 atau sampai S-teler kan nggak tahu, gitu kan? Nah itu kan sangat bermanfaat. Tapi itu dengan catatan perbaiki dulu, tuntaskan dulu tata kelola dan reformasi birokrasi kita. Contohnya saja kan udah jelas tuh kemarin siapa Bang Ara ya.
Bang Ara itu kan juga mengkritik soal masalah tulis surat tanggal 22 kok baru dikirimin terimanya sana tanggal 28. Yeah. Nah, itu kan berarti reformasi birokrasinya kan belum tuntas, belum selesai, gitu kan? Nah, makanya itu kan kita harus nuntasin. Sebenarnya pemerintahan kita itu masalahnya dia apa, di tata kelola dan reformasi birokrasi yang nggak tuntas, nggak tegas. Oke. Jadi jangan kemudian pandang dulu. Oh, mohon maaf. Oh, dia kepala. Oh, dia pimpinan. Oh, dia jenderal. Oh, nggak ada. Oke. Harus ditegakkan keadilan itu, gitu Siap, kan? siap. Jadi kalau jenderal itu salah, Ya tetap dibilang salah. Oke. iya salah. Kalau perlu dipenjara, seperti itu. Oke. Jangan kemudian ada imunitas, kekebalan hukum. Ini yang jadi masalah, gitu kan? Oke. Kayak hiburan, mau apa semuanya yang berbau haram jadah. Itu nggak apa itu dijadikan pajak nggak apa-apa. Tapi untuk kesejahteraan dan kebaikan rakyat, itu saya dukung. Kalau kayak cara begitu ya kayaknya nggak tambah maju ya. Kalau kan Presiden Prabowo udah bilang Indonesia tuh kaya, hasil buminya, tanahnya apa subur semuanya. Kenapa nggak pikir dari situ ya dikayainnya? Sekarang kalau dilegalin begitu, banyak yang bunuh diri, banyak yang nggak bener. Itu jadi namanya gali dunia hitam, dibangkitin lagi, duitnya banyak gitu. Jadi duitnya dari dunia hitam. Dari alam yang dari Tuhan kasih, kenapa kagak disuburin gitu loh. Kalau saya bilang, katanya Freeport itu udah maju pan, masih ada timah, masih ada apa macam-macam, saya sih nggak ngerti. Itu kok nggak digali sih ini apa nih menteri-menteri gemuk. Kebanyakan orang tuh pada galiin dong itu. Carinya yang pajak yang gampang-gampang aja begitu. Udah begitu juga nantinya juga nyeleweng tuh duit kemana tahu. Namanya duit setan dimakan jin. Kalau saya sih pikir begitu ya, pakai kreatif yang lebih bersih, lebih terpandang. Kalau Singapura macam-macam, Malaysia kan alamnya nggak gitu kayak kita. Ya gitu doang. Ya, saya melihat ini, justru saya langsung aja, saya lebih setuju dilegalkan. Dilegalkan itu bukan berarti disetujui kita untuk berbuat dosa, seperti judi dan prostitusi itu dosa, kita tahu. Tapi bukan berarti legal diizinkan kita boleh berbuat dosa. Itu membuat kita semakin dewasa kalau dilegalkan. Orang dewasa itu adalah orang yang menurut saya bisa membedakan mana yang baik dan mana tidak. Jika Anda orang yang tidak ingin berbuat dosa, jangan ke sana. Tapi kalau Anda ingin berbuat dosa, pergilah ke sana. Mudah-mudahan dengan Anda pergi sana, itu bisa dibina menjadi lebih baik. Segala sesuatu yang tidak kelihatan, itu cenderung orang, ya saya nggak kelihatan, saya merasa nyaman karena semua tidak kelihatan. Tetapi kalau dilegalkan semua jelas, ya saya jadi malu, saya jadi nggak mau. Dan orang yang berbisnis ini suatu bisnis yang besar. Kalau seperti judi dan prostitusi itu sampai ke ujung gang pun yang sempit, tidak bisa parkir pun pasti rame. Ya, ini realita ekonomi. Semua orang butuh ekonomi, masalah perut. Ya kan? Jadi kalau dilegalkan kita bisa kontrol bagaimana seharusnya menekan apa yang baik itu bagaimana, ya kan, menekan segala, kita bisa atur lah, ya kan. Kalau yang tidak terlihat jelas underground ini, ya nggak ada keteraturan, ya bebas, benar-benar bebas gitu. Jadi saya lebih pikir lebih ada manfaatnya supaya membedakan mana yang baik dan tidak. Kalau seperti kata Pak Mahathir Perdana Menteri Malaysia negara Muslim, kok Anda melegalkan judi di situ? Kata Mahathir, Anda Muslim, jangan ke sana, cukup gitu. Ya, itu membedakan. Kita orang beragama, ya jangan ke situ, cukup. Jadi lebih terkontrol, lebih baik. Saya lebih setuju. Ada nggak korelasinya antara melegalkan judi prostitusi berdampak negatif? Kayaknya kita terlalu mudah mengambil kesimpulan
Kita ambil contoh lah negara-negara yang peminum bir, terus peminum wine, alkohol. Apakah mental mereka bejat, rusak? Atau Jepang, industri pornografinya sangat maju, sementara mereka attitude-nya baik. Apakah itu berkorelasi? Ya kita sendiri bisa ngelihat fakta di lapangannya sedemikian kontras. Atau negara yang monoagama. Kita balik lagi, monoagama itu seperti apa? Mungkin seperti Timur Tengah yang semuanya pakai sistem. Contoh Syuriah, Afghanistan, Taliban. Nah sekarang kembali lagi, makanya kita balik. Apakah kita mau dengan, jadi begini, melegalkan itu menjamin kita masuk surga kah atau bagaimana? Itu kembali lagi lah ke manusianya. Tapi kalau di kita legal, berarti kan jelas duit-duit yang ilegal ini yang makan juga siapa? Oknum-oknum. Terus yang dirugikan siapa? Ya negara juga. Karena apa? Dengan melegalkan itu memfilterisasi siapa yang bisa masuk ke sono. Dia mau judi, duit-duit dia kok. Dia yang punya uang, dia yang cari uang lah. Kenapa kita usil? Kalau yang nggak sanggup, ya udah nggak usah, ya nggak, kita filter lewat itu. Hanya orang-orang yang mampu lah yang masuk, yang nggak mampu ya minggir aja dah. Kalau menang mending gitu aja berpikirnya, ya nggak, siapin satu pulau. Udah urusan Tuhan itu urusan manusia pribadinya, ranah privat. Kita nggak usah sampai sedemikian rupa lah membawa-bawa itu. Menurut saya sih itu. Jadi legalkan saja, jangan bawa agama lagi, kita jangan munafik ya. Coba lihat Belanda melegalkan apa-apa, nggak betul. Orang yang minum apa memang attitude-nya apa, orang Jepang, orang Malaysia, orang Singapura. Justru yang monoagama itu yang di situ perang terus tuh sampai kiamat juga perang mungkin ya, yang agama-agama itu. Jadi legalkan saja. Terima kasih. Munafik orang Indonesia ini. Betulnya belajar dari Bang Ali Sadikin. Dia berani melawan Harun. Nah bukti sekarang yang mati terus si Tamrin tuh jalan. Semua jalan di kampung-kampung jadi bagus. Semuanya beres semua. Karena dia berani melawan orang-orang yang menentang dia. Jadi jangan munafik. Karena apa? Manusia itu hidup itu pelacuran, perjudian, segala macam maksiat itu udah ada sejak zaman Sodom dan Gomora. Jadi disitulah letaknya. Jadi itu nggak bisa dihapus begitu aja. Jadi masing-masing aja. Nah kalau mau bisa itu bikin tempat untuk pelacuran, untuk judi, seperti kayak di Malaysia, Singapura, segala macam itu. Karena apa? Kalau mau itu dijamin begini, itu uang itu menguap kemana-mana. Jadi judi itu nggak dapat pemerintah, nggak dapat untuk negara. Jadi menguap begitu aja. Jadi ya jangan aja munafik lah. Kalau munafik berarti ya begini-gini aja, karena uang itu diambil oleh penjudi itu. Buktinya banyak. Lacuran di mana? Coba lihat di daerah Glodok, daerah Gajah Mada, Blue Ocean, segala macam dulu itu pelacuran. Semuanya ada di Jakarta ini, di daerah Mangga Besar. Itu semua kemunafikan aja. Betul pelacuran itu udah terjadi. Kalau saya ya sebagai ibu ya tentu nggak setuju, karena bisa merusak akhlak anak-anak. Walaupun yang judi itu orang tua atau orang dewasa, tapi ada pengaruhnya. Kalau memang banyak yang pro gitu ya, dan tetap diadakan mungkin di satu pulau aja tertentu, seperti di Pulau Galang atau mana itu. Jadi yang mau judi ya ke sana gitu, supaya nggak mengganggu. Sebetulnya soalnya Indonesia tuh kayak sumber alam, jadi kalau nggak pakai judi, nggak pakai pelacuran gitu, mungkin juga cukup untuk membiayai kesejahteraan rakyat gitu.
asal nggak ada korupsi. Sekarang itu kan bukan pejabat-pejabat yang mensejahterakan rakyat, tapi rakyat yang mensejahterakan pejabat-pejabat dengan pajak-pajak yang macam-macam itu. Makasih ya. Ya, ini udah masalah udah puluhan tahun sebetulnya. Tapi menurut saya di Indonesia itu kelompok-kelompok tertentu sengaja mungkin menggunakan agama ormas untuk menentang dibuka judi secara legal. Karena hanya kelompok tertentu yang akan terima uang yang sangat besar. Sebab kalau dilegalkan berarti negara yang terima. Nah, ini dari dulu nih mafia-mafia ini terus berusaha menahan. Nah, kita semua harus sadar kalau judi legal itu kita bisa tahan seperti di Singapura, bahwa kalau bangsa Indonesia tidak boleh masuk ataupun atau kelompok status tertentu tidak boleh masuk dan sebagainya bisa diatur. Tapi kalau judi online, judi gelap itu tidak bisa diatur, sampai banyak bangsa kita yang miskin, bangkrut, dikejar utang dan lain-lain. Nah, ini sekarang moga-moga ada pembaruan yang luar biasa agar negara ini makmur, rakyat juga tidak sengsara karena punya keterbatasan. Judi online dilarang, judi resmi boleh, tapi banyak limitasi, diatur sampai status tertentu tidak bisa masuk dan sebagainya. Terima kasih. Biasa kalau kita rekrut karyawan baru ya, idenya banyak sekali, rajinnya minta ampun. Tapi misalnya saya bertahan 3 bulan sih, setelah itu akan kembali ke laptop pulang seperti biasalah. Ya, jadi begitu juga kabinet baru, ide banyak sekali, rajinnya minta ampun. Ada yang mau sumbang tanah, sumbang ini, luar biasa. Jadi kembali ke topik bahwa judi online mau dipajakin itu mustahil, nggak mungkin. Mau diberantas juga nggak mungkin. Ini baru-baru ada berita di Filipina ditangkap kan. Ternyata sudah banyak yang pindah sebelum ditangkap. Itu sama juga bohong. Pindahnya kemana? Malaysia, Myanmar, Kamboja, sama Laos. Itu sudah pindah. Karena saya tahu, karena saya ada orang dalam di sana. Tahu sekali, teman saya kerja di sana, dan mereka sudah pindah. Saya kira teman saya ketangkap, rupanya enggak gitu ya. Jadi itu bohong-bohongan lah intinya gitu. Kalau dugaan saya, usul saya justru uang korupsi yang banyak. Yang 1T itu coba kalau ada 10.000 orang, 1T itu 10.000 triliun. Itu kalau dipajakin tuh sedap banget. Kenapa mau judi online ya? Judi online nggak mungkin bisa ditiadakan. Mau diresmikan juga nggak ada. Nanti kaum surgawi itu berteriak kuat, itu pemerintah bisa jatuh. Nggak mungkin Prabowo berani melegalkan judi online. Ya, jadi korupsinya aja dilegalkan, ditarik tuh. Coba punya 1.000 T. Itu kalau korupsi gini dilegalkan, ambil 50%, ada 10.000, itu ada 5.000 triliun yang bisa itu betul-betul empuk kalau mau ditarik ya. Itu aja, terima kasih. Ya, saya sih cuma mau meluruskan aja. Tadi banyak yang perbandingan negara Belanda, Singapura, Jepang, semua juga ada tempat red district ya, tempat pelacuran. Berarti mereka maju gitu loh. Jadi mereka maju karena pelacuran sama perjudian gitu. Okay. Kan enggak, Cina itu bangkit bukan karena pelacuran dan perjudian. Mereka ada investasi di teknologi, infrastruktur, dan bukan maju karena. Jadi bandinginnya jangan begitu gitu loh. Jadi gampang banget bikin perbandingan, mereka maju karena perjudian dan pelacuran. Amerika apakah karena itu? Enggak, mereka raksasa teknologi kok. Jadi jangan, kalau mau dibilang duit keluar banyak dari yang berobat itu ke Malaysia, ya kan, ke Singapura. Duit banyak yang keluar dari itu, barang-barang mentah itu keluar. Dan itu ya sebenarnya sih kalau mau dibilang duit keluar banyak, bukan dari karena berjudi ini dilegalkan nggak keluar semua, nggak juga, banyak sektor lain juga. Saya sih nangkepnya gini, yang banyak setuju itu gini, karena kan kenyataannya nggak dilegalkan tetap ada gitu kan. Intinya tetap ada, cuma kita istilahnya kayak nggak terang-terangan aja gitu. Jadi ada yang bilang munafik atau enggak. Ya menurut saya sih, kalau misalnya kayak yang di Genting itu kan dia emang
orang luar ya, orang luar. Karena menurut saya kalau berharap kaya dari judi, ya mungkin yang diuntungkan pengusahanya kan, pengusaha, pekerjanya segala macam. Tapi kalau orang lain yang nggak bisa kontrol, dia dia akan mulai menyuri. Banyak kejadian itu, ya karyawannya nyuri, anggota keluarganya dia juga curi-curi barangnya gitu kok. Dari online aja kan udah banyak kejadian, ada yang bunuh diri juga. Jadi jangan istilahnya kayak dampak negatifnya dihilangkan sama sekali seakan-akan karena menguntungkan sebagian orang, pengusaha dan pekerjanya itu. Jangan begitu. Ada dampak negatif juga sih. Itu aja. Makasih. Kalau saya setuju, karena kemarin aja kan kasus judi 600 triliun. Kalau sama prostitusi mungkin bisa 1.000 lebih triliun. Kalau 30% aja kan pemerintah mendapat 300 triliun lebih, ya kan? Itu duit penghasilan. Jadi kalau memang tujuannya untuk meningkatkan pemasukan pemerintah, ya udah lanjutkan karena memang itu tujuannya. Tapi kalau memang tujuannya kita beragama, ya urusan dosa urusan masing-masing deh. Kita nggak usah ngurusin hidup orang lain. Itu kan dia mau bekerja di mana, itu urusan masing-masing. Jadi saya, kalau memang pemerintah punya tujuan untuk meningkatkan penghasilan, ya silakan lanjutkan. Lebih jelas, jadi tidak abu-abu dan tidak ada munafik-munafikan. Selebihnya pilihan orang itu masing-masing. Kita memberi contoh bahwa negara maju mampu membedakan antara urusan negara dengan urusan moral. Kenapa? Sekarang gini, perjudian itu even dibuka untuk warga asing dan untuk akses masuknya susah. Jadi kaum yang kantong tipis itu nggak bisa masuk. Duit dia. Jadi harus bisa dibedakan antara judi kopro, judi ayam, sambung ayam, sama judi yang benar, Las Vegas, Ginting, even di Arab Saudi juga judi. Jadi kita nggak bicara majunya negara karena judi dan pelacuran, bukan. Mereka itu negara maju yang mampu berpikir bagaimana memanfaatkan potensi yang ada. Apakah moral mereka bejat? Enggak. Itulah yang kita tangkap. Bukan hanya karena dia bisa, nggak ada negara yang bisa maju karena judi. Even Kolombia itu dari narkoba pun nggak maju. Jadi kita pun nggak melegalkan narkoba, enggak. Jadi harus bisa dibedakan statement-statement itu. Itulah pentingnya kita mencerna kalimat dari Bapak pemirsa yang pro ini. Itu aja menurut saya. Makasih. Ini pasti pro kontra ya, pasti ada. Cuma gini Mbak ya, kita kan sudah kita pahami ini rata-rata IQ orang Indonesia mungkin masih jauh di bawah rata-rata ya. Berarti tingkat penalarannya masih 78, range-nya sekitar segitu, kurang lebih ya. Jadi kalau ada yang mengusulkan seperti ini, apalagi sekelas wamen ya, ini kok apa ya, kok pandangannya ya, terobosannya saya rasa kok sekelas wamen ya Pak Anggito ya, padahal kalau nggak salah sebelumnya pengurus BPI haji ya. Nah jadi begini Mbak, apapun alasannya ya, apapun alasannya tidak ada pembenaran, tidak ada toleransi. Apa ada di ID Anda, di KTP Anda? Pekerjaan apa? Penyiar, ada ya Mbak ya? Nggak ada Ibu. Sekarang saya tanya, apa ada di ID Anda semua? Pendengar pemirsa Businessman Opinion, pekerjaannya? Penjudi online atau prostitusi? Apa itu pekerjaan? Apa itu profesi? Ya, makanya kita berbeda dengan dunia. Ya, saya jadi kutip firman Tuhan ini, Roma 12 ayat 2. Kita harus berbeda dengan dunia. Dunia bolehlah ada sisi gelap, sisi terang. Makanya kita kalau anak-anak Tuhan yang mengaku beragama belum tentu beriman, Mbak. Ya, sekarang di Indonesia mayoritas mayoritas beragama lah ya, mayoritas tahu sendiri ya. Tapi apa koruptor itu dijadikan haram? Ya, jadi saya bingung pemikirannya kalau ada yang pro seperti ini. Apa tidak ada profesi lain yang benar-benar yang halal? Oke lah, kita jangan bicara halal haram, halal haram ya. Sekarang
saya lebih menghargai anak sekolah ya, yang habis pulang sekolah bantu orang tuanya jualan es keliling. Ada tukang bakso keliling, itu lebih memuliakan, lebih berharga dari pekerjaan prostitusi sama penjudi online yang tidak terdaftar di KTP sekalipun. Kalau mau inovasi terobosan, cari pajak. Sekarang saya tanya ya, itu berani nggak gertak ya? Itu kan baru berjalan nih. Ya, jadi pasukan taman kanak-kanak di Senayan itu berani nggak ganyang koruptor dengan buat undang-undang pembuktian terbalik, perampasan aset. Kalau nggak berani, nggak becus, kita blokir aja, kita nggak semua bayar pajak. Jadi jangan aduh Mbak, semua tuh ada aturannya. Saya jadi gregetan deh ini, beneran deh. Makanya dibuat aturan, dibuat rambu-rambu. Contoh lalu lintas. Lalu lintas itu kalau merah berhenti, bener nggak? Yeah. Kalau nggak ada rambu-rambunya, ya sembarangan dong. Ada 4 simpang, ada yang nggak pakai helm, ada yang jalan terus. Mau jadi apa dunia gitu loh, kalau nggak ada aturan mainnya. Saya rasa banyak, kalau mau kreatif dikit, ini wamen kita nih kadang saya bingung deh, wamen 3 ini kalau masih punya pemikiran begini, mundur aja lah gitu loh. Jadi sumber daya alam kita masih berlimpah, betul ya. Kita hilirisasi belum semuanya, betul ya. Sumber daya manusia kita masih berlimpah. Kenapa mesti cari dari hal-hal yang ya ampun, saya bilang jangan banding-bandingkan dengan negara maju. Kita ini punya kearifan lokal sendiri. Kita punya demokrasi sendiri, demokrasi Pancasila. Biarin aja yang lainnya jadi follower setan, benar nggak? Follower dunia. Kita nggak perlu ikut-ikutan kayak gitu. Saya bingung jadinya, bener gregetan saya. Jadi kalau masih ada yang pro ini berarti dia pelaku, ya. Kalau mau, ya, itu kalau dari sisi bocor anggarannya tadi pertama, undang-undang pembuktian terbalik, hukuman minimal seumur hidup untuk koruptor atau maling-maling itulah, ya, itu selesai kok. Nggak perlu pajak dinaikkan sampai dari semua dari ujung kepala sampai ujung kaki dipajakin. Terus ini nggak perlu juga ini kan Mbak prostitusi itu kalau ibaratnya ini kan menghina wanita loh, martabat wanita. Iya, apa ada cita-cita semua wanita jadi prostitusi? Nggak ada saya rasa. Itu HIV bisa menyebar di mana-mana. Ini pelaku-pelaku ini saya rasa nih yang pro kesini nih mereka hidung belang kalau saya rasa. Ya, mereka pelaku ini. Jadi ya kalau mau jangan bayar pajak kalau memang itu undang-undang pembuktian terbalik belum diberlakukan. Kalau masih ada yang usulan seperti ini, ya itu tadi saya bilang, saya rasa ya kalau mereka mau melakukan cari harta yang sesuai ya Mbak ya, itu banyak kok pekerjaan-pekerjaan yang mulia, berdagang wira swasta, bukan berdagang tubuh, bukan berdagang cari itu hanya orang malas Mbak, yang main judi itu hanya orang malas. Banyak kasus ya di Merauke itu ada pasangan suami istri loh Mbak yang sampai cerai loh ya, sampai ada kalau nggak salah itu di daerah mana ya, ada seorang bapak ya itu menjual anaknya umur 1 tahun untuk judi online. Bayangkan loh, itu dampak negatifnya segitu besar. Kalau ada yang pro nih saya geleng-geleng, Anda pelaku atau Anda pemain gitu, yang berkeluarga ini tidak cukup dengan istri di rumah. Jadi kalau memang ya kodrat manusia itu wajar Mbak, nafsu biologis, Anda berkeluarga, bukan bermain bebas seenaknya gitu loh. Tapi Tuhan kan udah bilang ya, setelah Nabi Nuh tuh sebandel-bandelnya manusia merusak alam, itu nggak akan di bumi hanguskan seperti air bah, ya. Jadi tunggu akhir zaman gitu. Nanti akan terbagi ini pengikut setan atau pengikut Tuhan gitu loh. Jadi cobalah yang pro-pro inilah, termasuk wamen ini. Jadi jangan sampai ada ini pro kontra kayak gini. Urus aja lah itu ya, undang-undang pembuktian terbalik, koruptor itu maling-maling. Saya rasa itu kalau semua di aset mereka dirampas, nggak ada kita defisit kebocoran, nggak perlu pajak dinaikkan, ya. Jadi ini perlu dicamkan, perlu dikaji ulang ini. Kita lihat kalau negara-negara G20, negara kaya, di sana judi, prostitusi bukan dilegalkan, artinya walaupun legal tapi dilokalisir lah tempatnya. Saya dengar Arab Saudi tahun 2025 akan melegalkan kasino. Jadi kita ini serba bingung.
kita ini, negara ini banyak ormas yang menuntut rakyatnya untuk masuk surga. Tapi kalau kita bandingkan negara-negara yang ada judi dan prostitusinya, di sana koruptor itu tidak segila di negara kita ini. Korupsinya, biadab hukumnya, ngerinya minta ampun bagaimana aparat hukum itu, korupsinya. Itu nggak ada di negara-negara yang ada judi dan prostitusi. Jadi kita ini hidup penuh dengan kemunafikan. Bagaimana kita ini tidak peduli dengan kemiskinan. Pajak juga hanya untuk orang-orang kecil. Itu orang-orang yang kakap semua itu menghilang semua pajaknya. Sekalipun tidak ada judi di negara ini ya, katanya menyalahi agama lah, apalah segala macam. Itu aja lah saya pikir, biarlah kita ini negara ini tetap munafik dengan begini. Terima kasih. Ada dua opsi sih sebenarnya. Ini kan wacana nih ya, artinya belum direfleksikan menjadi satu keputusan ya. Jadi baru digulirkan. Opsi pertama ini disetujui nggak dengan ormas keagamaan setempat ya, baik dari Muslim ya, mohon maaf, terus dari Kristen, dari Buddha, Hindu dan Konghucu ya. Itu kan kalau nggak disetujui kan otomatis itu akan di-cut ya. Itu tidak akan disetujui dalam bentuk apapun. Apresiasi tersebut tidak disetujui karena menurut mereka itu perjudian itu online itu adalah common enemy, musuh bersama yang harus kita berantas gitu loh. Itu menurut sudut pandang mereka. Opsi yang kedua, kalaupun disetujui dalam bentuk legal, itu penduduk sekitar apabila ada di satu tempat yang disediakan sebagai tempat perjudian, itu penduduk sekitar itu tidak diperkenankan masuk, tapi dengan biaya yang lebih mahal dibandingkan orang-orang luar yang dari luar Indonesia gitu loh. Jadi ini kalau berada di satu tempat. Cuman kalau perjudian online melalui aplikasi, saya kira sulit ya untuk dilakukan ini. Jadi harus betul-betul Kemeninfo itu memberikan refleksi yang baik. Jadi ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati karena Indonesia ini kan tidak seperti negara lain ya. Mereka kalau melegalkan oke-oke aja di mata masyarakat. Kalau Indonesia kan banyak pro dan kontra yang sering membingungkan suatu undang-undang. Itu belum disahkan udah banyak interupsi yang bisa membingungkan gitu loh. Kalau misalnya kita ngomong ilegal, ya memang betul ilegal sih sebenarnya. Kita negara paling penuh ilegal lah. Illegal logging udah dari dulu, dari zaman 2000-an itu sekali, illegal mining dan sebagainya. Tapi kalau kita mau ngomong yang dua hal yang khusus ini aja lah ya, kita ngomong judi dan prostitusi. Kalau prostitusi sih, rasanya sih nggak usah lah, dilegal-legalkan itu, soalnya susah sekali dikontrolnya dan itu menyangkut nggak bagus lah menurut saya. Tapi kalau kayak judi itu sebenarnya kita tuh kalah sama Singapura, Malaysia, Australia. Mereka tuh bisa ngambil keuntungan dari orang-orang kita. Jadi, fakta adalah orang-orang Indonesia kalau mau judi itu mereka yang punya uang ya, mereka semua keluar ke Malaysia, ke Singapura, atau ke Australia, atau ke Macau even. Jadi di situ mereka spend uang mereka. Kita tahu dulu Gubernur Papua tersangka sekali main judi di Singapura berapa ratus miliar dan sebagainya. Intinya begini, mereka ini Singapura, Malaysia mereka nggak punya banyak kepulauan, tapi kalau kita tuh banyak kepulauan sebenarnya. Jadi kalau diperbolehkan di sini itu sebenarnya mudah sekali, tinggal taruh aja di salah satu kepulauan, di Kepulauan Seribu atau di Pulau Sulawesi kah, di Kalimantan yang secluded, yang orang juga tidak bisa ke sana kalau nggak pakai pesawat terbang atau apa. Jadi dibatasin aja di situ. Jadi orang rakyat biasa yang nggak punya uang juga nggak bakal mungkin bisa ke sana. Dan harus diingat bahwa Singapura sangat pintar sekali. Singapura orang turis itu sangat gampang sekali masuk ke situ. Tinggal register online masuk selesai. Tapi kalau orang Singapura sendiri mau ke sana itu banyak persyaratan. Rekening koran dan sebagainya. Jadi nggak segampang itu untuk masuk ke kasino untuk citizen orang Singapura.
Jadi kita tuh banyak sekali kepulauan yang di ujung berung yang mestinya tuh bisa dimanfaatin kalau mau bikin di judi yang legalkan, dan itu uangnya itu banyak sekali, itu triliunan, kita ngomong triliunan itu. Jadi menurut saya kita kurang pintar manfaatin ini, dan memang kita masih terkendala dari sisi culture kita lah, dari sisi agama dan sebagainya. Tapi kalau kita mau melek source uang potensi pendapatan penerimaan negara dari uang judi ini yang bisa dipergunakan untuk kepentingan rakyat banyak, itu tuh besar sekali. Kira-kira gitu lah, logically seperti itu. Ya, kalau lebih setuju ada telepon sebelumnya. Mungkin saya mau tambahkan ya, jadi sebenarnya kita kurang dua ya terkait dengan hal ini di Indonesia. Pertama, kurang ada pemimpin yang berani unjuk gigi gitu, seperti almarhum Pak Ali Sadikin gitu. Ya. Kedua, kita kurang boleh bilang tuh bangsa kita bangsa hipokrit ya Pak, sebagian kan. Gitu loh. Mereka tahu itu semua pejabat pemerintahan semua tahu. Kadang ya duit itu besar nilainya kalau yang ilegal Pak. Kalau dilegalin justru uangnya itu lari ke kantong resmi pemerintahan yang bisa digunakan untuk banyak hal. Tapi kalau ilegal ini itu kan larinya kan ke kantong. Ya kalau kita lihat zaman Al Capone dulu ya, dari tahun 1900-an awal itu ya aja itu ilegal Pak, nggak boleh. Jadi yang jualan bir itu mafia itu pada kaya Pak. Peraturan dia bilang bir itu sudah boleh dijual bebas, harganya langsung turun, itu semua langsung turun nilainya gitu, karena siapapun boleh jual, boleh produksi dan lain-lain. Jadi tidak ada uang buat sokok sana sini gitu. Baik, makasih Pak. Topiknya panas dingin ya, pro kontra. Makanya balik bertanya, memangnya ini ilegal? Ilegal, yakin ilegal. Legal. Tinggal siapa yang nge-backingin, ya nggak, duitnya masuk ke siapa. Kalau kita nggak bisa menaifkan, memang ada gitu loh. Dasarnya gini, mau rusak kita itu atau tidak, semua dasarnya itu dari keluarga. Keluarga yang harus mampu menanamkan nilai-nilai baik. Nggak ada orang yang setuju, kamu kerjanya jadi penjudi, nggak ada. Kita lagi nggak bicara moral, kita lagi bicara sesuatu yang dilontarkan, ada, mengenai benar atau tidak nanti dijalankan, rasanya juga mustahil. Bener kata Akong, lempar aja wacana doang, yakin 100% nggak akan terjadi. Karena satu, negara kita yang terlihat oleh publik kalah sama ormas, itu satu, udah jelas. Kenapa saya bilang begitu? Kita ambil contoh kasus Ahok dengan kasus Cagup Jakarta yang barusan, Siswono ya, yang menyatakan bahwa, saya kutip kalimat dia, kalau janda dinikahi, ya itu ya, kurang lebih gitu. Bagi dia tidak kena penistaan agama, sementara Ahok kena. Jadi tergantung ormasnya mau bergerak atau enggak, kalah atau tidak. Kita ngelihatnya dari perspektif itu. Jadi kembali lagi, kalau dibilang ini Wamen 3 kan cuma melontarkan, apakah mampu direalisasikan? Rasanya sih 100% nggak mungkin gitu. Potensinya ada, bener kata wamennya, ada, bener potensinya ada, bisa direalisasikan kan belum tentu. Itu makanya kita kembali menanamkan nilai-nilai itu kembali ke diri sendiri, mengenai Tuhan atau apapun ya kembali lagi, kita nggak bicara kita pro dan orang yang pro langsung dijustifikasi hidung belang whatever, itu kan nggak membangun opini itu, bukan opini yang berkualitas yang diberikan. Kita businessman opinion, tunjukkanlah statement-statement yang pro itu memberikan statement pro, yang kontra memberikan statement kontra. Itu aja dari saya. Makasih. Jadi bukan kata anak perempuan aja ngomong gitu ya. Dulu Ahok juga kali jodoh dihancurin Pan.
disuruh cari kerjaan yang benar itu bikin rusak martabat sama keliling lingkungan tuh gitu kan, kata Ahok gitu ya. Nah sekarang yang saya mau tanya, itu yang setuju itu, jadi dia setuju anak perempuan orang lain layanin laki-laki orang lain. Sekarang anak perempuan dia boleh nggak dilayanin sama, dia setuju apa nggak buat layanin orang lain juga gitu. Anak orang lain dia mau legalin dong. Ya, anak sendiri kalau dia pengen jadi begitu dilegalin nggak tuh? Satu begitu ya. Sekarang kalau misalnya Bapak sekarang kan udah dilegalin sama pemerintah, saya mau begitu. Coba dia larang apa enggak tuh? Saya pengen tahu aja gitu. Satu. Terus begitu saya bilang begini. Sekarang kalau misalnya itu kan kata ibu itu kan jadi derajat wanita kan jadi ini rendah, lemah. Sekarang misalnya bapak itu punya anak pria, boleh nggak dia kawin sama pelacur yang ilegal itu? Yang legal. Begitu aja deh. Soalnya kan kalau soal keuangan itu kan masih banyak cara lain ya, Mbak ya. Nggak mendidik anak kita gitu. Kelihatannya dapat duit tuh gitu, tapi kan ngerusakin banyak tuh. Dia mikirnya ke situ aja. Coba anak dia sendiri kalau begitu gimana? Dilegalin ya syukur deh biarin. Iya. Ini maksudnya mungkin bukan pelacuran yang dilegalkan, tapi judi. Kayak judi kasino, bukan perempuan yang dijual-jual begitu. Itu pun pemerintah pusat nggak punya kewenangan, itu kan kewenangan di pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah kalau mau mungkin di Groseri itu yang kita bikinin jalan seperti kapal pesiar, di sana ada permainan macam-macam. Bukan permainan perempuan, permainan ya, namanya orang Indonesia kan orangnya banyak ya kan, ada yang memang hobinya judi, ada yang hobinya pengajian, ya kita mungkin difasilitasi biar diarahkan. Pemerintah juga punya pendapatan juga begitu, mungkin begitu. Tapi kan pemimpin sekarang itu caranya berani mengambil keputusan, karena yang milih kan sekarang rakyat itu. Jadi kalau yang berlawanan dengan opini, pemimpin sekarang jarang yang berani mengambil keputusan. Sebetulnya kan Indonesia itu kalau manusianya kita didik yang benar, contoh dari SD nih, setiap hari Sabtu kita kasih pengenalan lingkungan, itu nanti tamat SD, tamat SMP itu udah bisa hidup mandiri. Dan karena sekolah kita di gunung kan bisa nanam kakao itu subur, kakao nanti diolah jadi coklat, nanti dia anak itu bisa mengembangkan dirinya sendiri. Tapi pendidikan sekarang, pendidikan mulai Orde Baru tahun 80-an lah, 80-90 ke sini, itu ilmu-ilmu seperti kayak itu dihapus. Lagi saya tahun 80 itu masih ada setiap hari Sabtu tuh kita dibawa ke kebun. Jadi begitu tamat SMA kita udah bisa jadi pengusaha. Karena apa? Itu kita ingat masa lagi anak-anak masih. Iya, pajak dari tempat prostitusi itu pajak haram. Iya. Mana boleh suruh jualin tubuh ke orang-orang sembarangan, kena penyakit lagi nanti juga. Itu yang tempat judi juga kalau bisa di satu pulau. Nggak boleh orang dalam itu, nggak boleh untuk orang asing seperti yang di Singapura. Mungkin tuh masih bisa. Kalau prostitusi lebih baik nggak usah ada, jadi banyak yang nggak beres nantinya gitu aja Bu. Iya. Itulah negara demokrasi, benar. Saya nggak bisa siapa yang si A, si B salah benar. Itu kebebasan. Kenapa? Masing-masing mungkin ada masalah ekonomi apa kita nggak tahu ya. Tapi kenapa ada tentara bayaran? Ayo, benar nggak? Nah, itu demokrasi. Saya punya tuh Akong tuh paling jujur. Tergantung masing-masing punya istilahnya kesusahan apa, kita nggak bisa melarang dia, benar nggak? Itu hidup masing-masing. Nah itulah Akong komentarnya tidak mau nyindir siapapun.
Walaupun mereka pendapat gimana, aku tetap aku punya pendirian, itu kebebasan manusia. Itulah aku punya pandangan. Terima kasih. Ya, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.